Halo semua, di video kita kali ini kita akan coba untuk melakukan landing page untuk halaman home kita di sini atau halaman utamanya. Nah, untuk mengatur landing page-nya sendiri kita akan coba gunakan yang namanya Prebuild UI, yaitu salah satu UI komponen untuk Tailwind yang kita bisa gunakan di sini. Nah, di sini kita akan coba gunakan untuk pembuatan layout-nya. Pertama, kita akan buat untuk bagian hero section-nya atau bagian hero-nya nanti seperti apa. Nah, ini sudah ada di sini untuk atur bagian hero sesuai dengan yang kita mau. Dan di sini teman-teman bisa cek ada yang pakai HTML dan ada yang pakai React.js. Tergantung kebutuhan nanti kita pakainya apa. Nah, di sini kita akan gunakan React.js untuk apps kita. Nah, di sini kita bisa cari ya template yang kita ingin gunakan untuk bagian hero-nya. Nah, kalau yang ini dia pakainya HTML biasa bukan React.js, jadi kita bisa skip. Kita cari lagi di bagian bawah yang mungkin sesuai dengan aplikasi kita atau aplikasi akan kita buat nantinya. Nah, kayaknya ini lumayan, cuman dia tidak pakai React.js, dia pakainya HTML. Kita scroll ke bawah lagi, cari yang mungkin sesuai dengan apps kita. Kalau yang ini dia HTML juga. Kayaknya kita coba pakai yang ini. Nah, kita coba pakai yang ini karena ada untuk React.js-nya juga. Nah, ini kita coba pakai dan nanti kita akan pisah untuk bagian main-nya dan juga bagian navigasinya, yaitu navbar ini. Nah, pertama kita bisa copy terlebih dahulu. Kita copy yang bagian return-nya saja atau dalam return-nya. Dari bagian main sampai penutup dari main-nya. Kemudian di dalam codingan kita akan buat satu komponen lagi. Nah, ini saya zoom dulu supaya lebih kelihatan. Oke, mungkin seperti ini. Nah, di source-nya kita buat komponen. Nah, dalam komponennya kita akan buat file komponen untuk bagian hero-nya. Di sini hero.tsx. Kita buat komponennya rafca. Nah, kemudian di sini dalam komponennya, dalam return-nya, kita paste yang tadi kita copy. Nah, kemudian di sini ada error di dalam codingan kita, itu karena bagian state-nya kayaknya kita perlu ambil juga. Nah, untuk atur set menu open-nya dan seterusnya. Nah, di sini kita masuk lagi ke dalam web browser. Kita copy bagian state-nya yang ini. Kemudian kita simpan ke sini. Dan jangan lupa kita harus import useState ini. Untuk state-nya. Nah, di sini kita coba cek lagi ada error atau tidak. Kita scroll ke bawah. Nah, ini input box-nya kita bisa hapus untuk input box-nya yang ini. Dan juga fake link-nya kayaknya kita hapus saja juga. Dan kayaknya yang ini juga kita tidak butuh, kita bisa hapus. Nah, kemudian kita coba jalankan komponen hero kita ini ke app.tsx. Kita jalankan di sini. Kita tinggal panggil hero. Kemudian kita cek tampilannya. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Nah, cuman di sini ada jarak yang lumayan tinggi antar text kita yang ada di sini dengan bagian atasnya. Kita atur dulu. Kita masuk ke hero-nya sekali lagi. Kayaknya sini ada yang kita salah hapus di bagian main-nya. Nah, di sini untuk bagian navbar-nya kita bisa cut. Kita bisa simpan di komponen yang berbeda. Untuk bagian header-nya. Di sini navbar.tsx. Kita buat komponen rafca. Sini kita paste untuk navbar kita. Kemudian kita bisa cut untuk state-nya. Yang ini kita cut masuk ke navbar. Kemudian kita import useState. Oke, dan di dalam sini kita masuk ke main-nya terlebih dahulu. Di bagian app.jsx. Kita buka lagi app.jsx-nya, kita tinggal panggil untuk navbar-nya.
Sini navbar. Untuk bagian atasnya. Nah, bakal seperti ini. Kemudian untuk bagian hero-nya kayaknya kita perlu style terlebih dahulu untuk bagian height-nya. Dan juga atur untuk style-style lainnya. Ini kita masuk ke dalam codingan. Kita atur dulu bagian hero-nya. Dan untuk bagian hero, kita ganti scene jangan pakai main tapi section. Kita ganti pembuka dan penutupnya dan kita coba rapikan dulu supaya lebih mudah kita styling. Nah, ini untuk BG cover, kita taruh ke bawah. Nah, ini untuk hanya kita bisa ganti ke yang ini untuk tailwind-nya. Ini besar ukuran dari cover gambarnya. Kemudian yang di atas kita hapus untuk import use state-nya dan di sini kita kasih X full. Kita coba cek dulu. Nah, jadi dia ke tengah-tengah seperti ini. Dan di sini untuk bagian navigasinya. Nah, nanti kita atur lagi navigasinya. Nah, sebelum itu kita buat section lagi di bawahnya. Kita buat section untuk bagian about-nya. Kita masuk ke bagian preview lagi. Kita lakukan searching untuk about section. Sini about. Nah, ini kita bisa copy yang kita butuhkan. Nah, mungkin yang saya copy yang ini. Kita bisa copy pakai React.js. Copy codingannya. Kita bisa copy dari fragment pembukanya ini sampai fragment penutupnya yang ini. Copy, kemudian kita coba buat komponen baru. Kita buat komponen baru untuk bagian about.tsx. Ini kita buat komponen lifca dan kita tinggal paste ke returnnya untuk template-nya. Nah, ini untuk stylenya kita bisa hapus saja karena ini untuk ganti ukur tampilan fontnya. Nah, ini size-nya kita ganti ke size 130. Nah, di sini ada warning ya, jadi kita bisa ganti. Oke. Nah, kemudian di sini about-nya kita tinggal panggil di dalam app.jsx-nya. Ini kita close dulu yang kita tidak butuhkan. Nah, ini kita buka app.tsx, kita tinggal tampilkan di bawah untuk bagian about. Kita cek. Nah, di sini sudah ada, cuman jaraknya kayaknya terlalu mepet dengan yang bagian atas. Kita atur dulu jaraknya. Di sini kita kasih padding atas PT. Bukan yang ini, tapi yang di sini kita buat section. Nah, yang di bawahnya juga kita buat section. Yang ini. Kemudian di sini class name PT 34. Jadi ada padding atas untuk 34-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita kasih warna, kita kasih BG slide 300 contohnya. Nah, ini ada jarak di antaranya. Di antara bagian hero dan juga bagian about-nya yang kita kasih jarak. Nah, kemudian setelah about, kita coba atur lagi di bagian bawahnya. Kita buat untuk bagian section dari event-event kita. Ya kan, kita limit nantinya. Jadi kita tampilkan 3 event terbaru. Nah, kita bisa buat lagi menggunakan pre-build. Kita bisa coba pakai yang teams. Ini team section. Nanti untuk bagian team sectionnya ini kita coba buat, yaitu ada 3 event terbaru yang kita tampilkan di dalam aplikasi kita. Nah, ini kita bisa copy ya mungkin sesuai dengan keinginan kita. Mungkin saya pakai yang bagian atas sini, yang ini. Kita pakai React, copy. Ini kita bisa copy. Kemudian kita tinggal masuk ke dalam codingan kita buat state baru dengan nama section events.tsx lifca. Nah, kemudian tadi kita harusnya copy saja bagian returnnya dari fragment pembuka sampai penutup.
yang di bawah sini. Kemudian kita bisa paste ke sini. Nah, kemudian di sini dia butuh untuk bagian state-nya yang harus kita import juga. Nah, di sini kita bisa ambil lagi untuk bagian state-nya. Kita masuk ke dalam codingan ke web browser. Nah, kita copy dari bagian sini sampai bawah sini. Ke sini. Oke. Nah, kemudian kita tinggal panggil untuk use effect sama use state. Jadi kita bisa langsung kontrol spasi, use state, dan use effect. Oke. Nah, kemudian tinggal panggil di dalam app.jsx-nya. Kita buka app.jsx, kita tinggal panggil section event. Oke, kita tinggal cek. Di sini sudah ada untuk section event-nya. Nah, kemudian terakhir kita buat untuk bagian footer-nya atau bagian bawahnya. Sini kita atur bagian footer. Kita cari yang sesuai dengan keinginan kita. Mungkin di sini saya pilih yang ini. Kita pakai React. Kemudian tinggal copy dari pembuka footer sampai penutup dari footernya. Nah, kemudian kita tinggal buat komponen baru lagi. Kita buat komponen dengan nama footer.tsx. Oke, kita tinggal pasang lifca buat komponennya dan tinggal paste ke sini. Dan tinggal dipasang di app.tsx. Sini untuk bagian footer. Oke, cek lagi. Nah, ini sudah ada untuk bagian footernya. Nah, ini pada saat kita klik kanan inspect, tampilannya juga kayaknya sudah responsif di sini. Nah, ini sudah responsif semua ya. Bahkan bagian ini juga sudah responsif untuk section eventnya. Dan bagian about-nya juga sudah responsif semua. Nah, tahap selanjutnya di sini kita coba ubah untuk background dari bagian hero-nya ini, background image-nya. Nah, untuk background image-nya saya akan gunakan gambar dari Unsplash. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa cari ya gambar untuk event musik contohnya. Di sini kita bisa cari untuk background yang kita butuhkan. Nah, mungkin saya ambil yang ini. Untuk backgroundnya kita bisa download free untuk ukuran large. Dan saya juga butuh satu gambar lagi untuk bagian about-nya yang ini. Yang ini. Jadi untuk about-nya mungkin saya buat gambarnya itu portrait, bukan landscape seperti ini. Kita ambil portrait. Dan kayaknya di sini event art. Coba kita cari untuk event bagian about-nya untuk gambarnya. Kita pakai yang ini mungkin. Kita klik download versi large. Kemudian kita tinggal masukkan ke dalam code kita. Kita ambil dulu gambarnya, kita bisa copy. Kemudian kita masukkan ke dalam folder codingan kita. Di sini masuknya ke event, app, client, kemudian masuk ke folder public. Di sini kita buat folder dengan nama image contohnya. Nah, dalam folder image-nya kita bisa paste. Nah, supaya pemanggilannya lebih mudah, kita coba ganti namanya. Di sini image 1, di sini image 2. Dan kita buat juga untuk logonya, logo dari apps kita. Nah, untuk logonya mungkin saya ambil saja dari logo random, di logo Ipsum. Ini kita ambil logo yang mungkin sesuai dengan yang kita mau. Nah, mungkin saya ambil logo yang ini. Kita download.
dari format SVG. Oke, kita tinggal copy, masuk ke dalam folder code kita ke sini dengan nama file yaitu logo. Oke, pertama kita pasang dulu logo dan juga image satunya. Sini kita bisa masuk ke bagian navbar untuk atur logonya. Sini kita buka navbar. Nah, untuk logo dia masuk ke bagian yang ini SVG-nya. Kita bisa hapus. Kita bisa masukkan berupa image, kemudian slash. Nah, image-nya ini atau source-nya ini dia masuk ke dalam folder pabriknya. Sini tinggal masuk ke slash image, kemudian slash. Nama filenya yaitu logo.svg. Sini logo.svg. Kemudian logonya ini kita coba tampilkan juga untuk bagian footernya. Di bagian footer. Nah, di bagian footer di sini untuk logonya kayak tidak salah yang ini, yang SVG, kita hapus ke image slash logo.svg. Ini kita cek dulu. Ini logonya sudah terpasang. Ini juga logonya sudah terpasang untuk bagian footer dan bagian header. Nah, kemudian kita pasang juga untuk logo bagian hero-nya di sini. Kita masuk ke dalam codingan lagi. Untuk bagian hero, kita buka hero section. Nah, kita atur bagian URL-nya yang ini. Kita arahkan ke slash image 1.jpg. Kita cek dulu penamaannya. Ini sudah benar. Image 1.jpg. Kita cek lagi. Nah, di sini sudah tampil untuk gambar kita di sini. Nah, cuman mungkin teksnya tidak terlalu kelihatan karena warna teksnya itu warna hitam, sama dengan warna dari backgroundnya yang dominan hitam. Nah, sini kita atur dulu untuk bagian teksnya. Berarti teks yang pertama yang H1 ini kita atur. Di H1-nya kita buat di sini teksnya white. Teksnya jadi warna putih. Kemudian bagian yang di bawahnya kita buat juga teksnya jadi warna putih. Kemudian kita kasih backdrop blur. Blurnya kita buat small saja. Nah, kemudian ukuran widthnya kayaknya setengah saja. Kemudian kita kasih rounded 2XL, padding 5. Kita cek dulu. Nah, jadi seperti ini. Ada nggak blurnya di bagian deskripsinya dan di bagian atas itu untuk title-nya. Nah, kemudian kita atur juga untuk bagian navigasinya. Nah, untuk bagian navigasinya sendiri, kita buat warnanya itu lebih terblur seperti yang ada di sini. Kita langsung masuk ke dalam codingan dan kita buat dia fixed. Nah, karena di sini di dalam header kita kalau kita scroll ke bawah, dia harusnya stay di bagian atas, dia tidak tenggelam atau tidak tampil lagi pada saat kita scroll ke bawah, harusnya dia tampil. Ini kita coba atur di bagian navbarnya. Kita cek dulu bagian navbar. Nah, di bagian navbarnya kita atur di sini fixed. Kemudian Z100 ini untuk set indeksnya. Kemudian backdrop blur MD kita buat medium untuk blurnya, dan BG black slash 50. Ini untuk warna hitam tapi kita kasih sedikit untuk 50% opacity-nya atau transparannya di sini. Ini kita cek dulu tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Sedikit blur ya di bagian atasnya. Nah, dan mungkin di sini teksnya kita ubah juga supaya lebih kelihatan. Kita buat teksnya jadi warna putih.
Berarti di sini kita atur di bagian div-nya text white. Oke, sudah ada. Jadi lebih kelihatan. Jadi seperti ini ya untuk bagian atasnya. Nah, selanjutnya di sini kayaknya di bagian bawah kita buat button seperti yang ada di sini yaitu get started. Ini kita bisa copy codingan yang ada di navnya. Kita buka bagian navbar. Kita copy bagian get started yang ini. Kemudian kita masukkan ke bagian hero-nya. Kita simpan di bagian setelah paddingnya. Nah, kemudian di sini kita kasih kursor pointer. Kemudian margin atas 12. Nah, jadi seperti ini, ada get started-nya. Kemudian kita tinggal atur bagian kirinya yang ada di about-nya. Nah, kemudian kita atur untuk bagian about-nya, kita ganti image-nya ke image yang sudah kita download tadi. Kita masuk ke about, berarti dia masuknya ke sini. Yang ini. Nah, kita tinggal panggil /image/image2.jpg. Seperti ini. Nah, kemudian kita atur ya background-nya di sini. Kayaknya background-nya ini dia pakai slide, jadi ada sedikit perubahan warna. Nah, ini kita atur sama warna yang ada di dalam sectionnya dengan bagian footer-nya. Kita coba atur bagian footer, berarti footer. Nah, di footer-nya kita kasih untuk bagian footer ganti BG slide ke 100 sama dengan yang ada di section event. Di sini 50, kita buat dia 100 mungkin lebih gelap. Nah, jadi seperti ini untuk tampilannya. Ini sudah terbuat ya untuk bagian landing page kita. Dan juga kayaknya kalau kita buat responsif. Nah, ini bagian kirinya ya. Di bagian navnya itu tidak tampil atau tidak kelihatan. Nah, kita atur dulu dan juga bagian sininya juga ketimpa dengan tampilan dari backgroundnya. Kita atur terlebih dahulu untuk ikonnya yang bagian kiri. Dan backgroundnya untuk navigasinya. Nah, kita atur bagian navnya sekali lagi. Kita kasih backgroundnya yang bagian nav yang ini. Nah, ini untuk backgroundnya kita cek dulu. Dia pakainya backdrop. Oke, kita atur di sini kayaknya. Sini kita kasih max md pg black. Ini kita hapus yang ini. Kemudian yang ini kita ganti ke yang ini. Kemudian untuk ikonnya. Nah, icon pertama yang bagian buttonnya ini ya. Nah, ini untuk nge-close pop-up-nya. Nah, ini ada set open ke false. Nah, ini kita bisa ganti SVG-nya ke icon dari Lucid. Kita gunakan icon X icon dengan class name text white untuk warnanya. Nah, kemudian yang ini untuk bagian menunya. Sini kita hapus menu dengan class name text white. Oke, kita cek dulu. Nah, ini kalau dia kecil ya, kita klik yang ini. Nah, ini sudah tampil untuk bagian navigasinya. Nah, ini juga kita bisa kasih padding kiri kanan supaya tidak terlalu mepet. Kita masuk lagi ke dalam codingan. Sini kita kasih px 5. Oke, seperti ini. Nah, di sini untuk tampilan dari web kita sudah lumayan menarik. Jadi sudah responsif juga untuk bagian landing page-nya. Kita tinggal atur untuk teks-teks yang ada di sini. Seperti teks yang di sini kita bisa ganti karena masih terlihat dummy yang about-nya juga, dan bagian
section eventnya yang ada di sini karena masih menampilkan data-data dummy. Ya mungkin sekian sedikit penjelasan untuk pembuatan landing page menggunakan pre-build dari Tailwind UI. Di video berikutnya kita akan coba untuk pembuatan layouting bagian autentifikasinya, yaitu login dan bagian registernya. Jadi jika ditanyakan silahkan masuk grup Discord yang ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.